Halo Indonesia, saya Kristianto Yin Oni, salam NKRI. Ini ada berita hari Jumat tanggal 31 April 2021. Katanya Egy Sujana CS menuntut agar Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo mundur dari kursi kepresidenan. Katanya karena di kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini Indonesia carut marut, katanya. Jadi ini pesan saya tujukan kepada yang terhormat Pak Egy Sujana. Gini ya, Pak Egy Sujana sejak kampanye 2019 aja apa 2014 juga ada ya. Seingat saya nama Pak Egy Sujana ini mencuat ke publik, menjadi viral di publik pada kampanye 2019. Nah, ketika itu juga mereka menuntut agar Presiden Insinyur Haji Joko Widodo mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri kembali untuk Pilpres 2019. Nah, yang menjadi dasar mereka itu lucu waktu itu. Ya, menurut saya lucu sekali. Lucunya apa? Karena ketika itu Pak Sandiaga Uno yang sementara menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengundurkan diri. Mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Bapak Prabowo Subianto ketika itu. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar bagi mereka untuk meminta agar Presiden Insinyur Haji Joko Widodo juga secara legowo dan lapang dada untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Sandiaga Uno. Nah, kenapa saya katakan ini lucu? Karena Pak Egy Sujana ini notabene adalah seorang mantan tentara nasional Indonesia. Artinya dia punya pemahaman yang baik. Artinya dia punya pendidikan yang cukup baik. Tapi narasinya, tuntutannya ini enggak kalah dengan anak SD, saya kira. Narasi dalam tuntutan mereka ini nggak kalah dengan anak SD. Kalahnya bukan kalah plusnya, tapi kalah minusnya, gitu. Karena semua proses pencalonan presiden, baik itu oposisi maupun petahana, itu ada undang-undang yang mengatur, nggak sembarangan gitu, ya kan? Nggak sembarangan gitu ya. Jadi undang-undang telah mengatur bahwa seorang petahana tidak serta-merta harus mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri kembali sebagai calon pejabat kemudian. Mengingat ada banyak tugas dan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, ya, harus terus dikerjakan meskipun dalam situasi kampanye menuju pemilu berikutnya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian sekarang mereka mengajukan tuntutan kembali. Tuntutannya sama, agar Presiden Insinyur Haji Joko Widodo mengundurkan diri. Pak Egy Sujana yang saya hormati, pertama-tama saya ingin bertanya, Anda itu siapa? Apakah Anda seorang kritikus atau Anda seorang oposan? Kalau Anda seorang kritikus, maka saya merasa bahwa Anda perlu didukung oleh rakyat, termasuk saya. Kalau Anda seorang kritikus, gitu ya. Tapi menurut saya belakangan ini
nggak ada kritikus. Ya, menurut saya nggak ada kritikus. Ada seorang teman saya bertanya seperti ini. Katanya presiden itu senang dikritik, suka dikritik, tidak anti kritik. Tapi ketika dikritik, orang yang mengkritiknya kemudian berurusan dengan pihak aparat penegakan hukum. Katanya dia itu kangen di demo, tapi ketika di demo dia malah kabur ke tempat lain. Gini saya jawab. Yang pertama, memang Presiden Jokowi itu tidak anti kritik. Kita harus pahami mana itu kritik dan mana itu oposisi, mana itu beroposisi. Jadi saya menjawab teman saya seperti ini, bahwa belakangan kritikus itu nggak ada. Hanya kritikus itu nggak banyak orang, kritikus itu hanya beberapa. Dan hanya satu orang saja yang paling terkenal sejagat Nusantara, bahkan mungkin di mancanegara. Kritikus sejati yang bernama Iwan Fals. Menurut saya, kritikus itu ya Iwan Fals. Kritikus itu nggak banyak. Ya, belakangan ini kritikus itu nggak banyak. Bukan tidak ada, ada. Tapi tidak banyak. Nah, contoh kritikus sejati ya Bang Iwan Fals. Itulah kritikus sejati. Lalu bagaimana dengan Egy Sujana, Amin Rais, Ratna Sarumpait, si Munarman kemarin, ya kan, si Novel Bakmukmin, terus Neno Warisman, ya, dan lain-lain, Sulfadli John, dan lain-lain sebagainya. Apakah mereka kritikus? Oh enggak, bukan. Mereka bukan kritikus. Ya, Pak Egy Sujana, Anda bukan kritikus. Gitu. Anda itu beroposisi. Fadli John, Ratna Sarumpait, Neno Warisman, ya, Novel Bakmukmin, si Munarman, Ratna Sarumpait, dan lain-lain sebagainya. Mereka itu beroposisi. Beda. Mengkritik dan beroposisi itu beda. Kalau mengkritik, saya mengkritik Anda. Kemudian ketika sisi Anda yang saya kritik tersebut, Anda koreksi, kemudian Anda mencapai suatu hasil yang sesuai, maka saya akan memuji Anda. Setidak-tidaknya berterima kasih karena Anda telah rendah hati mendengar kritikan dari saya. Dulu pemerintah berupaya mengambil mayoritas saham PT Freeport Indonesia. Banyak kritik, katanya nggak benar, ininya nggak benar, itunya nggak benar, itu hanya hoax terbesar sepanjang sejarah dan lain-lain sebagainya. Berbagai nyinyiran dan kritik dilontarkan kepada Presiden Jokowi. Tapi kemudian PT Freeport Indonesia berhasil direbut mayoritas sahamnya oleh pemerintah Republik Indonesia, oleh perintah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka memuji Presiden Jokowi? Atau setidak-tidaknya berterima kasih, memberikan apresiasi? Enggak. Enggak. Mereka juga tetap mengkritik. Itu loh. Mereka juga tetap mengkritik. Sehingga saya berpendapat, jangankan Presiden Jokowi, Tuhan pun mereka kritik. Ya. Kalau engkau tidak menangkan kami khawatir tidak ada lagi yang menyembahmu. Jangankan Presiden Jokowi, Tuhan saja dikritik. Artinya apa? Artinya mereka ini tidak mengharapkan suatu keberhasilan diraih oleh seorang pemimpin. Mereka tidak mengharapkan kesempurnaan seorang pemimpin.
sesempurna-sempurna apapun pemimpin tersebut. Yang mereka harapkan adalah pemimpin ini lengser dan mereka yang memimpin. Padahal ketika mereka memimpin, mungkin saja Indonesia ini bubar. Kan begitu. Jadi pertanyaan saya pertegas lagi pertanyaan saya kepada Pak Egy Sujana. Pak Egy Sujana CS, Anda itu siapa? Anda seorang aktivis? Anda seorang kritikus? Atau Anda seorang oposisi? Yang saya tahu dengan jelas dan pasti bahwa Anda adalah seorang oposisi. Anda seorang oposan. Dan Anda menurut saya tidak berhak untuk menilai kekurangan di era kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, kemudian menjadikan penilaian tersebut alasan untuk menuntut Presiden Insinyur Haji Joko Widodo mundur. Kenapa? Karena Anda beroposisi. Apapun narasi yang Anda lontarkan bermuatan kepentingan politik. Tidak serta-merta Anda itu bisa mengklaim bahwa Anda mewakili aspirasi rakyat. Begitu. Siapa Anda? Siapa teman-teman Anda yang menjadi satu komplotan untuk menuntut Presiden Insinyur Haji Joko Widodo mundur? Siapa kalian? Kalian beroposisi. Kalian bukan yang memilih Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Yang memilih Presiden Insinyur Haji Joko Widodo menjadi presiden adalah mayoritas rakyat Indonesia dari 260 sekian juta rakyat Indonesia. Mayoritas rakyat dari 260 juta sekian yang memilih Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Bukan kamu. Bukan Anda dan kawan-kawan Anda. Bukan. Jadi Anda tidak berhak membuat satu kajian penilaian kemudian menjadikan itu dasar untuk menuntut Presiden Insinyur Haji Joko Widodo mundur. Anda nggak punya hak. Yang milih Presiden Jokowi bukan Anda, melainkan mayoritas rakyat Indonesia dari jumlah 260 juta sekian. Artinya Presiden Insinyur Haji Joko Widodo boleh, bukan tidak boleh. Bisa, bukan tidak bisa. Boleh dan bisa mundur dari kursi kepresidenan kalau tuntutan itu datang dari mayoritas rakyat Indonesia dari 260 sekian juta tersebut. Bukan segelintir Anda dan teman-teman Anda. Bukan. Begitu. Jadi kesimpulannya saya tegaskan, Pak Egy Sujana, Anda dan kawan-kawan bukan kritikus. Anda dan kawan-kawan tidak berlaku sebagai aktivis pembela hak rakyat. Anda dan kawan-kawan Anda bukanlah pemilih pemerintahan yang saat ini, melainkan kalian hanyalah oposan murahan yang tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih karena Anda pernah berurusan dengan hukum, tapi pemerintah melalui aparat penegakan hukum sudah berbaik hati kepada Anda dan memberikan penangguhan penahanan kepada Anda hanya karena Anda adalah orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih, sehingga Anda masih nyeleneh saja dengan kritikan Anda yang di luar logika yang sehat. Akhir kata, Pak Egy Sujana, sadar-sadar dirilah. Saya Kristianto Yen Oni. Love NKRI. Love Joko Widodo. Merdeka.